Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belajar bahasa Arab di masjid dekat rumah. Tapi sebelum memulai belajar, ustadznya menyuruh baca selawat bareng-bareng. Bagaimana pendapat ustadz? Apa saya harus mengikuti, apa diam saja mendengarkan? Baca selawat bareng-bareng, satu suara. Baca Quran bareng-bareng, satu suara. Baca zikir bareng-bareng, satu suara. Semuanya tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan dia adalah bid'ah. Disukai kita membaca selawat kapan waktu saja. Jangan tentukan waktunya, caranya, sifatnya, bilangannya seperti ini. Tentu ini bid'ah. Tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia, yakni bid'ah hukumnya, dan tidak boleh dikerjakan, dan penanya tidak boleh mengikutinya. Pertanyaan yang lain, bagaimana cara mendoakan orang yang sudah meninggal yang sesuai sunnah? Doa. Mau doakan apa? Penanya mau doakan apa? Khususnya tentang maghfirah, ampunan, rahmat, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibu saya misalnya. Ampunilah mereka keduanya. Rahmatilah keduanya. Lapangkan kuburnya. Berikan nur cahaya di kuburnya. Masukkan dia ke dalam surgamu. Masukkan dia ke dalam surga Firdaus. Jauhkan dia dari azab kubur, azab neraka. Seterusnya. Orang tua doa. Jangan kirim bacaan Al-Fatihah, bid'ah. Jangan selamatan kematian. Ini bid'ah munkar yang tersebar. Dan ini ijma' sahabat. Selamatan kematian atau yang kita kenal di negeri kita ini dengan nama tahlilan. Tahlilan, bukan tahlil mengucapkan la ilaha illallah, enggak. Tahlilan, orang panggil tahlilan karena di dalamnya ada bacaan-bacaan tahlil. Ini merupakan bid'ah besar yang tersebar luas. Dan ijma' sahabat, kemudian ijma' para ulama mengharamkan perbuatan ini. Bukan dengan cara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita berdoa apabila apakah kita berdosa? Bukan berdoa. Maaf. Apakah kita berdosa apabila membiarkan bid'ah di sekeliling kita, keluarga, saudara dan lain-lain, sedangkan kita tidak cukup kemampuan untuk menyampaikan kebenaran? Apa yang harus kita perbuat? Sini sebetulnya sudah terjawab. Karena dia tidak punya kemampuan. Pertama, seseorang diperintah untuk dirinya. Qu anfusakum wa ahlikum, dan diri. Jaga dirimu dan keluargamu. Diri dulu. Ibda binafsik, kata Nabi SAW. Dahulukan dirimu. Kalau punya kemampuan, ajak yang lain. Pertama orang yang kita ajak adalah anak dan
istri, itu ahli. Banyak jalan sekarang untuk mengajak. Ajak mereka ke majelis seperti ini, datang ke majelis ilmu, belajar. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak, menunjuki kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Itu kan kejadiannya pada zaman Nabi SAW, seseorang tidak mempunyai kendaraan untuk jihad, perang. Maka ada seorang sahabat yang mau menunjuki dia ada sahabat yang lain yang bisa mengangkut dia. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ajak. Sana ada majelis, datang. Kasih kitab. Nah, tapi ini misalnya, belikan. Beli, kasih, baca. Atau kitab yang ditulis oleh yang lebih besar dari ini dan lebih luas lagi, Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Mulia dengan Manhaj Salaf. Sebuah kitab yang bagus sekali dan patut dibaca oleh kaum muslimin untuk lebih mengenal lebih dalam tentang hakikat manhaj salaf, yakni sebuah kemuliaan apabila kita mengikuti manhaj salaf. Kita hadiahkan kepada saudara kita. Banyak jalan. Kalaupun kita belum mampu, maka di hati. Tidak berdosa tentunya bagi orang tidak mampu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perkataan salah satu dosen dari kampus Islam yang mengatakan kalau Al-Quran harus direvisi kembali. Al-Quran harus direvisi kembali. Jadi seperti kitab ini ada salah cetak, ada saya salah nulis, namanya manusia salah. Disamakanlah Al-Quran seperti itu. Nah ini yang saya katakan tadi, itulah manhaj yang kita kenal atau populer saat ini dengan manhaj liberal. Membantah Al-Quran. Quran sudah tidak relevan, jadi banyak yang perlu direvisi. Nasihat saya kepada penanya, jangan duduk di majelis dosen ini. Tinggalkan. Hati ini dhaif. Syubhat begitu banyak. Mereka inilah orang-orang filsafat yang mengambil ajaran mereka dari para penyembah berhala dan penyembah bintang, dari para ahli filsafat Yunani, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beriman kepada al-anbiya wal mursalin. Karena salah satu kaidah ajaran filsafat adalah berpikir bebas dan mengatakan bebas tanpa terikat dengan sesuatu. Tidak boleh ada yang mengikatnya. Karena itu pada zaman dahulu para filosof yang mengatasnamakan Islam pun omongannya seperti ini. Dalam bab yang lain, seperti perkataan-perkataan Ibnu Sina
atau Al-Farabi. Yang menterjemahkan kitab Aristoteles. Perkataannya seperti ini. Walaupun dalam bab yang lain saya ambil contoh, misalnya Ibnu Sina mengatakan bahwa kenabian dapat diusahakan. Jadi kenabian itu bukan dari Allah, tapi dapat diusahakan oleh manusia. Itu manhaj Ibnu Sina, seorang ahli filsafat yang mengatasnamakan Islam dan ingin memadukan antara ajaran penyembah berhala para ahli filsafat Yunani dengan Islam, karena filsafat bukan dari Islam tapi dimasukkan orang ke dalam Islam atas nama Islam, dan diterjemahkanlah sebagian kitab-kitab filsafat itu ke dalam bahasa Arab, dan itu merupakan bala musibah bagi kaum muslimin. Apalagi penterjemahnya waktu itu adalah seorang Nasrani. Maka yang mensyarahkan kitab Aristoteles, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, di antara manhaj Ibnu Sina, kenabian dapat diusahakan dengan memiliki daya khayal yang tinggi, kekuatan jiwa, latihan olahraga jiwa, bisa jadi nabi. Nah, ini kan membantah Al-Quran. Kemudian di antara mazhab Ibnu Sina juga, kebangkitan nanti pada hari kiamat bukan dengan jasad, tapi hanya ruh saja. Tidak ada jasad, nggak ada. Bahkan para ahli filsafat mengatakan bahwa nggak ada itu malaikat. Malaikat itu hanya lambang simbol kebaikan. Nggak ada itu syaitan, itu hanya simbol kejahatan. Nggak ada itu surga, nggak ada itu neraka. Begitulah seterusnya. Sama dengan apa yang dikatakan oleh sang dosen ini, murid terkecil mereka. Quran direvisi, tidak aneh. Begitulah memang orang ajaran filsafat. Bahkan dahulu, apabila seorang murid, misalnya saya datang kepada syekh, seorang filsafat, dan saya ingin belajar, maka syekh itu mengatakan, kamu mau belajar dan masuk agama yang mana? Jadi boleh pilih. Jadi agama menurut mereka itu sama halnya dengan mazhab para ulama. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki. Kumpulan ijtihad para imam itu yang bisa benar, bisa salah. Dan para imam itu juga tidak memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Bahkan mereka sepakat mengatakan, la tuqalliduni, jangan kamu taklid, ikut-ikutan kepada aku. Nah itu filsafat didatangi. Mau belajar agama apa? Mau Kristen, Nasara, mau Yahudi, mau Islam, semua agama sama. Hanya kata dia dalam sebagian riwayat, agama Islam lebih afdol. Jadi hanya afdoliyah saja. Itu filsafat. Filsafat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga seorang filosof, ahli filsafat, yang kemudian dia taubat, tapi tidak bisa lepas dari filsafat itu. Murid beliau, Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki
mengatakan bahawa syekhuna, guru kami, dakhala fi butunil falasifah. Guru kami masuk ke perut-perut filsafat, yakni sangat dalam sekali masuk ke dalam filsafat. Ketika dia akan keluar, dia tidak sanggup keluar sepenuhnya. Al-Imam Al-Ghazali memiliki karangan karya yang dia sendiri membantah filsafat itu dengan judulnya Tahafutul Falasifah, kesesatan kaum filsafat. Kitab ini beliau tujukan kepada mazhabnya Ibnu Sina. Kalau saya tidak salah, ada 20 poin beliau jelaskan kesesatan itu. Dan sebagiannya, kalau tidak dikatakan semuanya, keluar dari Islam kalau diyakini. Beliau dalam rangka membantah Ibnu Sina. Ini panjang, saya terlalu panjang. Tapi demikian, ini ajaran sudah lama. Ya. Oleh karena itu orang-orang Rafidhah mengatakan bahwa Quran sudah dirubah oleh para sahabat. Tapi mereka ini kalau di medan debat sangat kelihatan jahilnya, kebodohannya. Apa yang perlu direvisi? Yang mana? Mereka katakan poligami perlu direvisi, itu merendahkan wanita. Begitu. Ini kan jahil. Jahil terhadap kenyataan yang ada. Mereka butakan mata mereka terhadap kenyataan yang ada. Dan ini samalah artinya dengan orang yang mengatakan matahari itu tidak ada, padahal matahari itu sedang bersinar terang di siang bolong. Karena dinul Islam bukan din hayalan. Dinul Islam berbicara tentang kenyataan yang ada, yang disaksikan oleh mata kepala manusia. Karena itu hujjah mereka itu lemah sekali, sehingga mereka hanya melemparkan begitu, tapi tidak memperinci kenapa harus direvisi, apa alasan-alasannya, tidak atau belum, atau kepada orang-orang tertentu. Saya sedikit banyak tahu cara-cara mereka, karena pernah saya mengalami bersama mereka dalam malam-malam panjang berdebat dengan mereka di rumah saya. Dilemparkanlah kepada manusia, kepada mahasiswa, ini Quran perlu direvisi ini karena Nabi SAW sudah wafat. Gitu. Para mahasiswa hanya bengong saja. Kesian karena mereka nggak tahu. Masuklah keraguan, tashkik, dimasukkan keraguan itu. Apa yang direvisi? Bagaimana direvisi? Kenapa? Tidak diperinci. Mereka lempar ke sana mujmal. Hukum mati dalam Islam itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Hanya itu. Kemudian apa? Banyak poligami, waris, direvisi. Sekarang udah nggak ada lagi laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini ketidakadilan, kata begitu. Ini kan mereka membutakan mata mereka terhadap kenyataan yang ada. Yakni mereka adalah kaum zanadiqah,
munafikin yang merusak Islam dari dalam. Karena itu para mahasiswa, kalau antum tidak punya kekuatan ilmiah, dan jelas antum belum memiliki kekuatan ilmiah, jangan berdebat dengan mereka, jangan duduk di majelis mereka, tinggalkan dosen-dosen yang seperti ini. Kalau gitu Ustaz, kami risikonya harus keluar. Kalau risikonya demikian harus keluar, ya keluar, menyelamatkan agama antum. Mau antum nanti keluar dari situ penuh keraguan di hati, syak terhadap dinul Islam, karena salah satu cara mereka, salah satu cara kaum zindik adalah memberikan tazkiyah, keraguan di hati kaum muslimin akan agamanya. Dilemparkanlah pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang seperti tadi, Quran perlu direvisi, ini ada ayat-ayat yang kayak bertentangan dengan ini dan ini seterusnya. Sehingga syak seorang mukmin yang tadinya meyakini Al-Quran kemudian menjadi ragu. Karena itu tutup telinga antum, keluar. Para dosen ini hanya berani berbicara terhadap orang-orang yang tidak sepandan dengan dia, berbicara terhadap kaum muslimin yang lemah, kaum muslimin awam yang tidak punya hujjah. Tapi mereka hampir-hampir langka, kecuali sebagian orang yang berani duduk berhadapan dengan ahli ilmunya. Paling mahasiswa, orang-orang awam atau sebagian kaum intelek katanya, yang tidak memiliki ilmu agama, yang tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang keagungan Islam, tidak tahu tentang Quran, tidak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka bicara, mereka lemparkan tazkiyah, keraguan. Berani mereka duduk dengan orang-orang alim, tidak berani, kecuali sebagian. Saya pernah mengalaminya, dan alhamdulillah saya buat pusing mereka, tidak bisa tidur. Falillahil hamd. Karena selama ini mereka bicara pada orang-orang awam, dosen-dosen itu pada mahasiswa yang tidak ngerti apa-apa. Ya, katakanlah Quran itu perlu direvisi, ayat ini sudah langsung terang-terangan, ayat ini bertentangan dengan hak asasi manusia, ayat ini tidak adil, la ilaha illallah. Tapi mereka tidak punya hujjah. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana hujjah antum? Nah, itu ajaran filsafat. Nggak ada dahulu seperti itu. Ibnu Sina, lihat. Ibnu Sina mengatakan bahwa kenabian bisa diusahakan oleh manusia. Tidak aneh. Memang begitu orang filsafat. Maka para mahasiswa, hati-hati duduk bersama dosen. Dan jangan duduk bersama dosen seperti itu. Jangan duduk di majelisnya. Pertanyaan tentang ISIS. ISIS adalah jahil. Tidak ada seorang pun ulama di kalangan mereka. Dan itu atas pengakuan mereka sendiri. Dan pemimpinnya Abu Bakar al-Baghdadi tidak dikenal, tidak ma'ruf di kalangan ulama. Para pemimpin ISIS itu majhulun, tidak dikenal agamanya dan orangnya. Dan tidak ada seorang pun ulama yang menyetujui pergerakan ISIS itu atau mengakui khilafahnya. Dan ini adalah ciri
ciri yang sangat mencolok dari Khawarij, yaitu kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang mengatakan kalau melewati sebuah kuburan dianjurkan berselawat agar orang yang ada di dalam kubur tidak disiksa, diazab. Benarkah anggapan seperti itu? Jelas tidak benar sama sekali. Sama sekali tidak benar. Tidak ada keterangannya. Yang ada kita dianjurkan melewati kuburan dengan membaca doa kubur. Bagaimana pemahaman para sahabat tentang pusat tata surya? Apakah bumi atau matahari? Apakah sesuai dengan ilmu modern yang membuktikan bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bumi mengelilingi matahari? Saya akan jawab bahwa nggak ada sangkut pautnya dengan manhaj para sahabat sains. Para sahabat nggak tahu komputer karena belum ada pada zaman mereka. Kalau itu ada pada zaman mereka, mereka tahu. Ini juga tidak tahu. Sains modern berkembang, berjalan sesuai dengan tingkat berpikir manusia. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan manhaj para sahabat. Para sahabat hidup di waktu ilmu pengetahuan sains belum setinggi sekarang. Tetapi ayat-ayat Al-Quran ada berbicara atau banyak berbicara tentang Al-Kauniyah, alam semesta ini, yang baru ditemukan sebagiannya pada abad ke-20 Miladiyah. Abad ke-20 Miladiyah. Tidak berarti bahwa Al-Quran itu sebagai kitab pengajaran sains. Tidak, itu keliru. Al-Quran adalah wahyu, Al-Quran adalah hidayah Rabbul Alamin kepada manusia. Kalau Al-Quran berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, itu ingin membuktikan pertama kebenaran Al-Quran, yang dia merupakan wahyu Rabbul Alamin. Al-Quran berbicara pada 15 abad yang lalu. Allah berfirman, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dan matahari berjalan di tempat perjalanannya. Baru pada abad 20 manusia tahu bahwa matahari itu tidak beredar di porosnya begini seperti kipas ini, tidak. Sains modern menyingkap bahwa matahari berjalan di alam raya ini. Al-Quran telah memberitahukannya 15 abad yang lalu. Matahari, dulu orang-orang berkeyakinan bahwa matahari itu diam, tidak berjalan sama sekali. Pada abad pertengahan manusia meyakini bahwa matahari itu berputar di porosnya. Maka pada abad modern, abad ke-20, baru ditemukan oleh para ilmuwan bahwa matahari itu berjalan di alam raya ini, tidak pernah berhenti, persis seperti yang Rabbul Alamin katakan, wasyamsu tajri. Tajri, kalimat tajri al-intiqal min makanin ilal makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak tetap berada di tempat itu, dia berjalan terus. Para sahabat itu telah mengimaninya, dan Nabi dalam hadis sahih mengatakan kepada Abu Dzar, kemana perginya matahari ini? Berjalan, dia berjalan terus sampai di bawah arsy, dia sujud. Dan Allah perintahkan lagi berjalan terus sampai satu saat nanti dia terbit dari tempat terbenamnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan para sahabat mengimaninya. Ayat-ayat Al-Quran banyak berbicara tentang
sains, tentang ilmu pengetahuan, tapi bukan Al-Quran, bukan kitab ilmu pengetahuan. Itu untuk membuktikan kebenaran wahyu, kebenaran Al-Quran. Dia adalah min indillah, pertama. Yang kedua, sebagai bukti hujjah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul benar adanya. Dan yang ketiga, Al-Quran tidak bertentangan dengan alam kauniyah ini. Sunnatullah berlaku di alam semesta ini. Dan sebagiannya Rabbul Alamin terangkan. Dan banyak yang seperti itu. Ya, yang baru itu. Demikian. Adapun sains modern, banyak terjadi perselisihan di antara mereka. Penanya sudah baca tidak perselisihan mereka? Jangan jadi taklid buta. Kalau berbicara tentang sains modern, banyak pendapatnya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang di satu kitab bilang begini. Sebagian kitab mengatakan bahwa bumi mengitari matahari. Kemudian ilmuwan Prancis mengarang bahwa bumi tidak mengitari matahari. Dari mereka juga. Penanya udah baca belum tuh? Coba baca dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi ketika sudah dewasa? Tidak. Agama anak mengikuti agama orang tuanya. Berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Setiap anak terlahir ke dunia ini dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudikah atau Nasranikah atau Majusi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, fa in kana muslimaini fa muslimun. Jika kedua orang tuanya muslim, maka langsung dia jadi Islam. Dia tidak perlu syahadat lagi. Salah satu sekte Khawarij yang juga pernah ada di negeri kita ini, mewajibkan syahadat lagi. Siapa yang tidak syahadat lagi, dia belum Islam. Sampai orang tuanya pun dikafirkan karena tidak syahadat di hadapan ustadznya atau yang mereka katakan imamnya. Ini kelompok sekte, salah satu sekte Khawarij yang di Indonesia ini pernah muncul dan kita namakan dahulu kelompok atau sekte Syahadatain. Rupanya masih ada nih, karena ada pertanyaan ini. Barangkali masih ada. Ya, masih ada nih. Sekte mewajibkan syahadat lagi. Tidak sah syahadat kita, tidak sah keislaman kita karena kita belum disyahadatin. Tapi mereka mensyaratkan syahadatnya oleh imam mereka, kelompok mereka. Hatta orang itu bersyahadat, kalau tidak di tengah-tengah kelompok mereka, kalau tidak disyahadatin oleh imam mereka, tidak sah syahadatnya. Ini dulu dianut oleh anak-anak SMA, sebagian anak-anak kuliah. Mereka ini keras-keras dan mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Orang tuanya dikafirkan, ibunya dikafirkan. Ini kan jahil, yang menunjukkan mereka tidak belajar agama, tidak belajar agama dari ahlinya. Bahkan mereka memisahkan diri salat, tidak mengikuti kaum muslimin, bersama kelompok mereka saja.
Jadi jawabannya tidak perlu disyahadatkan lagi. Dia sudah muslim karena agama anak mengikuti agama kedua orang tuanya. Pertanyaan, ada seseorang yang menikah dengan laki-laki yang mempunyai latar belakang filsafat yang kental. Salah satu keluarga bertitel profesor dan doktor. Bagaimana cara saya menjelaskan tentang kesesatan filsafat? Dan kitab apa yang Ustadz sarankan bagi saya untuk memahami kesesatan filsafat? Kalau dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan kesesatan filsafat, saya belum tahu. Tahu ada. Tapi kalau dalam bahasa Arab, banyak. Di antaranya kitab-kitab Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu. Bahkan banyak dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang kemuliaan filsafat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kebiasaan istri-istri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah setiap mereka keluar rumah ditemani mahramnya walaupun jaraknya dekat? Jawabnya tidak, kecuali safar. Yang ditemani mahram itu, yang harus dan wajib ditemani mahram ketika safar. Apabila tidak masuk safar dan perjalanan aman, maka tidak harus ditemani mahramnya. Para sahabiyat keluar sesuai dengan hajat mereka, keperluan mereka, tanpa ditemani mahram. Istri Nabi, salah satu contohnya saja, banyak dalilnya, Safiyah radhiyallahu ta'ala anha keluar dari rumahnya sendiri menjenguk Nabi yang sedang i'tikaf di masjid. Kan sendiri dia keluar dari rumahnya, walaupun rumahnya dekat. Dan pulangnya juga sendirian, hanya Nabi SAW menemani sampai pintu masjid. Dan banyak dalil yang lain. Selama tidak safar, maka tidak harus ditemani mahramnya. Dan apakah istri harus minta izin kepada suami setiap kali keluar rumah walaupun jarak dekat? Izin ada yang bersifat khusus, setiap kali akan keluar apabila diperlukan. Ada yang bersifat umum. Bersifat umum. Saya setiap hari ke pasar, gitu. Diizinkan oleh suami, maka tidak perlu dia setiap hari minta izin. Ada yang harus dia setiap keluar dia minta izin. Karena istri terikat dengan suami, dan suami adalah sebagai pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis riwayat Abu Hurairah, maksudnya dari jalan Abu Hurairah barangkali ini. Barang siapa ziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia membaca surat Yasin di pekuburan tersebut, maka dia telah diampuni dengan sebanyak ayat atau huruf ayat tadi. Ini hadis-hadis palsu yang beredar. Hadis-hadis palsu. Tidak ada satupun hadis yang sah yang berbicara secara khusus yang menjelaskan tentang keutamaan
surat Yasin. Surat Yasin utama, seperti utamanya surat-surat yang lain. Tapi secara khusus tidak ada satupun hadis yang sahih. Pertanyaan, kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi? Padahal kalau begitu para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Apa kita mau katakan Imam Syafi'i Wahabi? Padahal Imam Syafi'i telah lahir 1000 tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Imam, lahir. Jadi semua yang menuju kepada sunnah Wahabi. Bahkan pernah kejadian sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani Al-Imam rahmatullahi alaih, seorang dosen Kristen mengajar di salah satu universitas. Dia menjelaskan tentang pergerakan atau dakwah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian cermatnya, demikian semangatnya. Karena barangkali dia guru sejarah atau apa. Jelaskan. Orang Nasrani, dosennya. Murid-muridnya, sebagian muridnya mungkin ta'assub madhabiyah. Ya, akhirnya muridnya itu mengatakan, Ustadz kita ini Wahabi. Sampai orang Kristen pun dikatakan Wahabi. Dan itu kejadian. Ustadz kita ini Wahabi. Hanya karena sang dosen menjelaskan tentang pergerakan dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi, 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 Wahabi. Padahal dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mengikuti para ulama yang sebelumnya. Maka keluarlah tuduhan-tuduhan yang miring terhadap beliau. Ustadz Khawarij atau yang sedang populer sekarang ISIS merupakan firqah sesat yang berbahaya. Tapi mengapa sampai sekarang masih ada pihak yang mengatakan Salafi Wahabi juga termasuk firqah ini? Ini adalah tuhmah, tuduhan yang tidak mempunyai bukti. Ahlus sunnah, salafiyun, para ulama mereka berlepas diri dari firqah sesat dan menyesatkan ini. Oleh karena itu, mereka yang mengatakan bahwa ISIS ini ada kaitannya dengan Salafi Wahabi, kalau ini bukan tuduhan dan salah paham, kalau kita berhusnudzon maka salah paham mereka. Barangkali melihat penampilan. Karena salah satu sifat yang biasa terjadi pada kaum kita
Kalau ada sesuatu firqah sesat dan sedang populer, contohnya ISIS, maka orang-orang yang beragama, yang taat dalam beragama, dikatakan ISIS. Berjenggot, kemudian celana tidak isbal. Ini kan sunnah. Penampilan luar, katakan ISIS. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di belahan negeri yang lain. Sebagian kaum muslimin yang taat dalam beragama, berpegang dengan sunnah, mengamalkan apa yang Nabi SAW perintah, dituduh atau sebagian dituduh sebagai ISIS. Bahkan oleh anak-anak dilecehkan, ISIS, ISIS. Nah, ini karena tidak tahu apa itu ISIS. Di mana letak kesesatannya Khawarij itu. Sama juga orang tertipu dengan Syiah. Orang-orang yang menyerang Syiah itu dikatakan tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada Ahlul Bait Nabi SAW, memerangi Ali, memerangi Ahlul Bait dan seterusnya. Sampai mereka persempit bahwa tidak ada yang menyerang Syiah kecuali Salafi Wahabi katanya. Ini tentu merupakan tuduhan-tuduhan yang keji, sangat keji. Ya. Karena memang kebanyakan kita tidak tahu hakiki kain sebenarnya. Ada kemarin saya bertemu dengan sebagian kaum madhabiyah, ta'assub madhabiyah. Lalu di antara pembicaraannya, dia melecehkan Imam Ahmad bin Hanbal atau merendahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya tegur, tidak boleh merendahkan seperti itu. Tahukah antum siapa Imam Ahmad itu? Imam Ahlus Sunnah dan seterusnya. Ada yang katakan, iya, masyarakat kita di Indonesia ini kan hanya kenal Syafi'i. Saya jawab, mereka tidak tahu Syafi'i. Kalau mereka kenal Syafi'i, kalau mereka ngikutin Syafi'i, mereka berada dalam sunnah. Mereka hanya kenal nama, tapi tidak tahu siapa Syafi'i, apa akidahnya Syafi'i, apa amalnya Syafi'i. Gitu. Lalu saya tanya, antum sudah baca kitab Imam Syafi'i? Belum baca. Lalu antum baca kitab apa? Kitab murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Oh, yang sudah 1000 tahun lewat, yang sudah ini. Itu bukan. Jadi dia sendiri tidak mengenal Syafi'i. Tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya Syafi'i? Apa amalnya Syafi'i? Apa Imam Syafi'i tahlilan? Imam Syafi'i zikir-zikir rame-rame, kemudian salaman-salaman. Walhal di kitabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam dan makmum hendaklah masing-masing berzikir dengan suara yang sir terdengar oleh dia. Dia tidak tahu. Jadi hanya tahu nama. Begitulah. Sama dengan Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah.
Tahu nama siapa Ahlus Sunnah itu? Ada yang mengatakan kami akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tahu tidak Imam Abul Hasan Al-Asy'ari apa akidahnya? Pernah baca atau tidak? Demikian juga orang tidak tahu, memberikan cap Wahabi yang sesat, tidak tahu hakikatnya. Siapa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Apa dakwahnya? Tidak baca, tidak tahu. Sama dengan orang yang ta'assub madhabiyah ini, dia tidak tahu. Iya, memang orang Indonesia Syafi'i, tapi tidak tahu siapa Syafi'i itu, apa akidahnya, apa amalnya, bagaimana mazhab beliau, enggak tahu. Pernah baca kitab Syafi'i? Enggak pernah. Ada. Bingung saya tanya begitu. Bahkan saya pernah ketemu dengan dua orang intelektual, salah satu organisasi besar dan calon kiai. Berdialog dengan saya tentang tahlilan. Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa mazhab Syafi'i membolehkan tahlilan. Ini tidak menunjukkan tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Um? Kata guru saya, belum cukup umur untuk baca kitab itu. Ini benar terjadi. Memang terjadi. Lalu karena itu di maktabah Libya, maka saya minta ambil kitab Al-Um, buka baca. Baru dia tahu. Oh, kalau gitu Syafi'i mengharamkan. Tapi karena ini anak muda itu lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua yang sudah berkarat bid'ahnya, sudah terbenam dengan agama bapak-bapak mereka. Sulit. Anak muda itu salah satu keistimewaan anak muda, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan kisah Al-Kahfi, pemuda-pemuda itu. Karena pemuda salah satu sifatnya lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua. Lebih cepat. Karena itu Al-Hafidh Ibn Katsir lihat, orang-orang tua kufar Quraisy terbenam mati dalam keadaan kufur. Pemuda-pemudanya masuk Islam. Nah, pemuda ini cepat, dia terkejut dan mau menerima. Falillahil hamd. Beda dengan orang yang saya temui semalam, syekh tua, susah, berkarat dengan bid'ah. Jangan kecil hati orang-orang tua. Gitu. Iya. Jadi orang banyak mengenal nama, tapi tidak hakikinya tidak tahu. Karena itu belajar. Apalagi kalau sudah dengar nama, sudah tolak dulu. Ini nama, Ibnu Taimiyah. Ini jangan. Dia nggak baca apa isinya. Pernah salah seorang ustadz, guru saya, kalau temannya para kiai, dia kasih kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi ditutup namanya dihilangin, difotokopi kitabnya. Disuruh bacalah para kiai itu. Bagus nggak nih kitab? Bagus nih, penuh ayat. Selama ini kan membuktikan mereka ini hanya dengar taklid saja dari mulut ke mulut. Ibnu Taimiyah sesat. Tapi tidak baca, dibuktikan waktu itu. Saya diceritakan, dikopikanlah bukunya, baca. Coba baca. Bagus nggak buku ini? Tidak dikasih tahu siapa penulisnya. Baca.
Karena mereka para kiai bisa bahasa Arab. Bagaimana? Setelah berapa waktu tanya, bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Semuanya ayat Al-Quran, hadis, bagus. Itu dia. Berarti ketika mereka baca dan hatinya belum tidak marah dan memang betul-betul ingin belajar, Allah berikan hidayah bisa. Dan ini hakiki yang sebenarnya. Orang harus duduk dulu. Apa? Jadi orang tuduh ini salafi, wahabi, ini sesat. Dia tidak tahu dari mulut ke mulut. Duduk di majelisnya, bersoal jawab. Apa benar seperti itu? Tuduhan, fitnahan dari mulut ke mulut. Dan sanadnya dhaif, sangat lemah. Bahkan sebagian besarnya maudhu. Karena diriwayatkan oleh orang-orang pendusta, pembohong. Bahkan sebagiannya tidak ada asal usulnya, beredar seperti itu. Fitnahan, tuduhan, beragam, bermacam tuduhan. Kami enggak tahu. Hanya pengakuan, hanya pahaman. Seperti orang yang aku Indonesia, Malaysia, Brunei, madhabnya Syafi'i. Apa benar Syafi'i? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Qurashi, orang Quraisy. Syafi'i yang mana? Nggak tahu. Walhasil ikhwan, sudah diberitahukan oleh panitia, habis waktunya. Tidak bisa saya jawab semua, karena sebagiannya saya tidak punya ilmu untuk menjawabnya, dan sebagian lagi butuh penjelasan yang luas, dan sebagian lagi tidak tepat. Saya berusaha menjawab umumnya yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, supaya kita lebih dalam, lebih matang lagi mempelajari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Barangkali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi